berarti belum punya KTP. Jadi kalau Loli mengajukan permohonan itu belum bisa, dia harus diwakilkan oleh pengacaranya Nikita Mirzani sendiri, mewakili pihak keluarga. Nah, Nikita Mirzani sendiri pasti ada keluarga yang dewasa, entah suaminya, entah tantenya, entah ibunya, entah adiknya, itu mereka yang kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kasus Nikita Mirzani ini yang anaknya berusaha untuk menjadi jaminan penangguhan penahanan bebas, gimana menyikapinya sebagai Gini, kasus Nikita Mirzani kan kasus pemerasan, pencemaran nama baik, undang-undang ITE sama TPPU. Jadi pemerasan sama TPPU itu ancaman hukumannya kan di atas 5 tahun. Kemudian setiap kasus-kasus yang sifatnya pemerasan pada umumnya ditahan. Kasus pemerasan, perjudian, apalagi pembunuhan, perkosaan, percabulan, narkotika, itu pasti ditahan begitu. Nah, salah satunya pemerasan. Jadi karena pemerasan ini ditahan, ya ditahan. Tapi undang-undang KUHP kita itu memberikan hak buat keluarga atau pengacara atau orang terdekat dari pelaku yang tersangka ini untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi sekali lagi terhadap kasus-kasus pembunuhan, pemerasan, pencurian itu ketika kita mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu nggak pernah dikabulkan, sangat jarang sekali dikabulkan. Misalnya kasus pembunuhan, apakah ada kasus pembunuhan kemudian memohon penangguhan penahanan dikabulkan? Jawabannya tidak ada. Sama halnya dengan kasus perjudian, sama halnya dengan kasus pemerasan. Nah, Nikita Mirzani ini kan kasusnya pemerasan, jadi dia ini kecil kemungkinan untuk dikabulkan. Nah, mengenai hak mengajukan permohonan penangguhan oleh anaknya, itu kan anak kecil bang. Ya, jadi anaknya ini kan si Loli mengajukan permohonan penangguhan. Udah benar anaknya mengajukan permohonan penangguhan dengan jaminan anaknya sendiri sebagai keluarga terdekat, saudara. Tapi kemudian karena kasusnya adalah sama seperti atau mirip dengan kasus pembunuhan, pencurian, perjudian, narkotika, maka kemudian walaupun surat permohonan penangguhan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya, tapi kemudian untuk dikabulkan penangguhannya itu sangat kecil kemungkinannya. Kita ambil contoh, apakah ada kasus pembunuhan yang kemudian ditangguhkan si pelakunya? Jawabannya tidak ada. ya Bang ya. Apakah itu bisa? Loli sekarang umurnya berapa? 18. 17 mau 17. Sudah punya KTP belum? Belum punya KTP bang. 17 sudah punya KTP dong? Sudah. Mau jalan ke 17 Maret ini. Mau jalan 17 berarti belum punya KTP. Jadi kalau Loli mengajukan permohonan itu belum bisa, dia harus diwakilkan oleh pengacaranya Nikita Mirzani sendiri, mewakili pihak keluarga. Nah, Nikita Mirzani sendiri pasti ada keluarga yang dewasa, entah suaminya, entah tantenya, entah ibunya, entah adiknya, itu mereka yang kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Mereka kemudian dibarengi oleh surat keterangan dari RT RW yang mengatakan demikianlah mereka keluarganya, kemudian mereka mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Itu adalah hak yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi kemudian ini sulit kemudian dikabulkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena mengingat kasus ini pertama pasalnya adalah pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, pemerasan, dan pemerasan mirip dengan perkosaan, mirip juga dengan perjudian, mirip juga dengan narkotika, mirip juga dengan penganiayaan berat dan kasus pembunuhan. Rata-rata itu nggak pernah kemudian ditangguhkan penahanannya oleh pihak penyidik dengan alasan tadi berkhawatir menghilangkan barang bukti, berkhawatir kemudian melarikan diri. Itu pasti, sehingga boleh di pengajuan permohonan adalah hak dari si tersangka dan hak dari keluarganya, tapi sulit sekali untuk ditangguhkan. Berarti tipis kemungkinan Bang? Tipis kemungkinan Nikita Mirzani kemudian ditangguhkan. Setipis apa? Itu kan pertanyaannya. Yes. Setipis kertas. Tadi Bang, kalaupun berarti Bang ya? Di mana ada yang bisa kayak Bang ketika orang bisa menjamin, oke silakan menjadi penjamin segala macam. Mas bisa Orang yang Bang? berpower gitu. Betul. Setiap permohonan penangguhan penahanan itu harus dibarengi dengan penjaminnya. Selalu harus ada penjamin, nggak ada tanpa penjamin. Jadi setiap permohonan penangguhan penahanan harus ada penjamin. Siapa penjaminnya? Bisa si A, bisa si B, tapi pada umumnya penjaminnya adalah keluarga, saudara. Gitu. Tapi itulah yang diatur oleh KUHP kita.
Karena ini masuk tindak pidana. Kasus yang nggak bisa ditangguhkan, begitu. Sama posisinya Nikita Mirzani. Itu karena kategori hukumannya di atas 5 tahun, Bang. Pertama itu, kedua memang kita sudah sepakati dari zaman dulu untuk kasus-kasus yang seperti ini memang nggak bisa. Pertanyaannya apakah ada kasus perjudian yang kemudian bisa ditangguhkan? Jawabannya tidak ada. Kalau ditangguhkan, yang kena penyidiknya sama pimpinannya. Artinya tidak ada jurisprudensi, Bang. Bukan tidak ada jurisprudensi karena ada kesepakatan, dan memang kasus seperti ini memang itu Tidak tadi dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Jadi kasus ini kasus termasuk kriminal berat ya, pemerasan. Jadi Nikita Mirzani ketika dipersangkakan kasus pemerasan, dia termasuk melakukan tindak kriminal berat. Apa itu? Ya pemerasan. Pemerasan itu ada dua, pemerasan secara halus, pemerasan secara kasar. Pemerasan secara kasar itu dengan ancaman membunuh, dengan ancaman kemudian menculik, dengan ancaman membakar rumah, itu pemerasan secara kasar. Pemerasan secara halus dengan cara iming-iming cerita. Ayo nanti supaya nanti kita nggak ceritakan keburukan Anda di publik. Nah itu secara halus. Pemerasan secara halus, diperas. Anda bayarlah supaya saya nggak buka mulut. Itu pemerasan secara halus. Makanya ketika kita dengar rekaman ceritanya, ceritanya si ajudannya Nikita Mirzani dengan si dokter ini, kita bisa dapat oh ini pemerasannya secara halus, termasuk dalam kategori pemerasan secara halus. Nah, tindak pidana pemerasan secara halus ini mirip-mirip dengan penipuan, tapi nggak sama kategorinya, tapi mirip. Itu sukar. Kalau ya? alasan Sukar nggak untuk kategori terkait yang tadi? Ditangguhkan? Iya. Rasanya nggak mungkin. Bang, Unsur pemaafnya juga nggak bisa, Bang. Ada unsur pemaaf juga nggak bisa. Apa unsur pemaafnya kalau memang Misalnya terpenuhi unsur? mengakui gitu. Ya tetap aja, kan ini kan kasus kriminal umum yang berat, begitu. Ini pemerasan. Apalagi uangnya sudah pindah tangan kan, uangnya sudah dipegang, dikembalikan juga, kayaknya udah nggak ada uangnya. Bang, Makanya timbul pasal TPPU. bang ini kan apa pemerasan uangnya udah masuk ke 4M. Mm-mm. Apabila uang itu dikembalikan oleh Nikita, gimana bang kasusnya bang? Apakah RJ atau seperti apa? Tidak, dalam kasus-kasus pemerasan uang itu selalu dikembalikan. Pada umumnya dengan cara polisi yang mengambil, penyidik yang mengambil uangnya. Diambil paksa dengan cara apa? Dengan cara undang-undang TPPU. Begitu uangnya lari kemana itu yang diambil. Nah kalau ada sukarela mengembalikan, ya udah terlambat. Karena Kenapa? Kasusnya sudah terjadi, peristiwa pidananya sudah terjadi dan terbukti. Jadi tetap harus disidangkan. Kenapa harus disidangkan? Karena ini tindak pidana umum, begitu. Yang bukan delik aduan, ini delik pidana umum. Kan delik absolut kan? Hah? dengan untuk penangguhan penahanan. Kalau hamilnya tua, mau melahirkan, ada pertimbangan sedikit. Pertimbangannya apa? Nanti kalau hamil tua, ini kan ada rumah sakit Polri. Nanti dibantarkan ke rumah sakit. Gitu. Kalau hamil muda, ya nanti check up aja di rumah sakit Polri. Oke. Gitu. Kan di Polda sini juga ada rumah sakit, begitu rutin. Oke. Artinya tetap dalam pengawasan. Tetap dalam pengawasan pihak kepolisian. Kalau sampai tiba-tiba ada penangguhan, ini pasti ribut. Yang ribut siapa? Yang ribut adalah para korban, begitu. Nah. Keributan pertama para korban.